Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada sesuatu yang luar biasa ya dari doa ini. Doa ini kan ditempatkan di surat pembuka, Al-Fatihah. Sering disebut induknya Al-Quran. Jadi ini bukan sekedar permintaan sambil lalu. Coba bayangkan, ini doa yang diulang belasan bahkan puluhan kali setiap hari oleh miliaran orang. Pasti ada makna yang sangat-sangat fundamental di baliknya. Jadi, misi kita kali ini adalah membongkar makna itu. Kita akan selami apa sih sebenarnya jalan yang lurus atau syiratal mustaqim ini. Tapi, bukan dari tafsiran sekunder ya. Kita mau lihat langsung dari bagaimana Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Jalan seperti apa itu? Siapa yang pernah menapakinya? Dan, nah ini yang penting, jalan-jalan mana saja yang harus kita hindari. Betul sekali. Dan ini pendekatan yang paling esensial kan? Karena untuk memahami konsep sebesar ini, kita nggak bisa cuma lihat satu ayat terus selesai. Al-Quran itu seperti sebuah permadani yang ditenun dengan sangat rumit. Satu ayat itu akan dijelaskan, diberi konteks, dan diperkaya oleh ayat-ayat lainnya. Jadi hari ini kita coba tarik benang-benang merah itu. Kita hubungkan ayat-ayat yang ada supaya kita bisa lihat gambaran utuhnya. Oke. Mari kita langsung masuk. Titik awalnya tentu saja dari Al-Fatihah. Setelah kita minta petunjuk ke jalan yang lurus, ayat berikutnya itu langsung kasih definisi awal. Saya bacakan ya. Ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jadi definisi pertamanya jelas banget. Jalan ini adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Pertanyaan yang langsung muncul di benak saya, dan mungkin juga di benak Anda, siapa sih mereka ini? Dan enaknya Al-Quran itu nggak membiarkan kita menebak-nebak. Identitas mereka yang diberi nikmat ini dijelaskan dengan sangat gamblang di bagian lain. Di surat Al-An'am misalnya, ada bagian panjang yang menceritakan kisah para nabi, mulai dari Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa. Banyak sekali. Nah, setelah menyebutkan nama-nama besar ini, di ayat 87 dan 88, Allah menyimpulkannya. Begini firman-Nya. Wajtabainahum wahadainahum ila siratim mustaqim. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Kami telah memilih mereka, dan kami memberi mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah. Jadi ini poin kuncinya. Jalan yang lurus itu ternyata bukan soal menemukan sesuatu yang baru ya, tapi justru soal menemukan kembali jejak yang sudah ada. Ini bukan penemuan, tapi sebuah warisan. Betul. Kayak jalan setapak di gunung yang sudah dirintis oleh para pendaki terbaik sebelum kita, gitu. Tugas kita bukan bikin jalan baru, tapi menemukan dan mengikuti jalan yang sudah teruji itu. Analogi yang pas sekali. Ini adalah sebuah tradisi spiritual yang diwariskan dari satu nabi ke nabi berikutnya. Dan ini membawa kita ke poin selanjutnya yang juga menarik, petunjuk ke jalan ini. Ini bukan sesuatu yang kita dapatkan sekali, lalu selesai. Maksudnya? Ini adalah sebuah proses yang aktif dan berkelanjutan. Coba deh perhatikan frasa yang digunakan dalam surat Al-Fat ayat 2 yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Dan menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Kata menyempurnakan dan menunjukimu, di sini itu bentuknya kata kerja yang menunjukkan sebuah proses. Oh, jadi bukan kayak kita dapat ijazah kelulusan sekali seumur hidup. Ini lebih mirip, aplikasi di ponsel kita yang butuh update terus-menerus. Tepat. Agar tetap berfungsi optimal. Petunjuk itu anugerah yang terus diberikan dan disempurnakan. Wah, itu menjelaskan kenapa kita harus memintanya setiap hari, berulang-ulang. Tepat sekali. Dan kalau kita bicara soal update itu, lalu apa wujud nyatanya? Di mana kita bisa menemukan, katakanlah, peta atau sinyal GPS menuju jalan lurus itu? Al-Quran lagi-lagi menjawabnya dengan lugas. Dalam surat An-Nur ayat 46 disebutkan, Laqad anzalna ayatin mubayyinat, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi koneksinya sangat eksplisit. Sangat eksplisit.
Jalan yang lurus itu ada, dan petunjuk untuk menapakinya adalah ayat-ayat yang jelas ini. Jadi rangkumannya begini. Syirat al-Mustaqim adalah jalan warisan para nabi, petunjuknya adalah anugerah aktif yang terus-menerus, dan manualnya adalah wahyu yang jelas. Oke, jadi gambaran jalannya sudah jelas, jalannya para nabi diterangi oleh wahyu. Tapi yang menarik dari doa Al-Fatihah ini, kita tidak hanya minta ditunjukkan jalan yang benar, kita juga secara spesifik minta dihindarkan dari jalan yang salah. Ini seolah-olah mengenali jebakan sama pentingnya dengan melihat tujuan. Apa sih sebenarnya dua jebakan yang dimaksud di sini? Mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat. Nah, ini pembeda yang sangat penting. Mari kita urai satu persatu ya. Kita mulai dari yang kedua dulu. Mereka yang sesat atau ad-dallin. Dari berbagai ayat, kita bisa simpulkan kalau kesesatan ini seringkali lahir dari ketidaktahuan, kelalaian, atau kepatuhan buta. Kepatuhan buta. Betul, ini adalah perjalanan keluar dari cahaya menuju kegelapan. Seringkali tanpa disadari. Surat Al-Baqarah ayat 257 melukiskannya dengan indah sekali. Waladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah tohut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya ke dalam kegelapan. Ditarik keluar dari terang menuju gelap. Dan sepertinya tersesat itu seringkali bukan tindakan solo ya. Seringnya karena kita ikut-ikutan. Tepat. Kita menyerahkan kemudi kita ke orang lain. Benar sekali. Ini adalah tema yang sangat kuat dalam Al-Quran. Kesesatan yang lahir dari kepatuhan buta, baik kepada tradisi maupun kepada pemimpin yang zolim. Ada satu ayat yang, sangat menggugah di surat Al-Ahzab ayat 67. Ini menggambarkan penyesalan para penghuni neraka. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna as-sabila. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar." Ini relevan banget di zaman sekarang. Sangat. Pemimpin dan pembesar itu bisa jadi bukan cuma pemimpin politik, tapi juga influencer di media sosial, kultur mayoritas, atau bahkan tekanan lingkungan yang kita ikuti tanpa pikir panjang. Tepat. Coba Anda bayangkan deh, betapa tragisnya penyesalan itu. Di ujung jalan, baru sadar bahwa mobil yang kita ikuti selama ini ternyata menuju ke jurang. Dan Al-Quran memberi contoh nyata dari tragedi kolektif ini kan? Iya. Kisah kaum Nabi Nuh misalnya. Mereka menolak petunjuk bukan karena tidak sampai, tapi karena sombong dan ikut-ikutan para pembesar mereka. Akhirnya, seperti yang dirangkum di surat Nuh ayat 25, mimma khoti'atihim ugriqu fa'udkhilu nara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Sebuah akhir yang mengerikan dari jalan kesesatan. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan kelompok pertama yang harus kita hindari, yaitu mereka yang dimurkai atau al-maghdub alaihim. Kalau tadi kita bicara soal sesat karena tidak tahu atau lalai, kelompok ini, ini beda level. Ini adalah mereka yang tahu kebenaran, tapi dengan sengaja menolaknya. Tunggu dulu, saya mau pastikan saya paham bedanya. Keduanya kan sama-sama tidak di jalan yang lurus. Di mana persisnya garis pemisahnya? Pertanyaan bagus. Mungkin kita bisa pakai analogi perjalanan ya. Orang yang sesat atau ad-dallin itu, dia seperti pengemudi yang tidak punya peta. Nggak tahu jalan, lalu salah belok karena sekedar mengikuti mobil di depannya. Oke. Dia tersesat karena abai atau lalai. Sedangkan orang yang dimurkai, al-maghdub alaihim, itu seperti pengemudi yang punya Google Maps menyala di depannya. Dengan suara navigator yang jelas-jelas bilang, di depan ada jurang, putar balik. Wow. Tapi dia malah sengaja menginjak gas lebih dalam. Jadi bedanya di pengetahuan dan niat. Persis. Yang satu karena kelalaian, yang satu lagi karena pembangkangan yang sadar. Wah, analogi itu membuat perbedaannya jadi sangat jelas dan mengerikan. Pembangkangan yang disengaja. Yang mendatangkan murka ini digambarkan dengan sangat kuat di surat Al-Kahf, ayat 103 dan 104. Ayat ini mengajak kita merenung, siapa sih orang yang paling merugi amalannya? Jawabannya, sungguh membuat kita bergidik. Saya bacakan ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan.
Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ayat ini benar-benar bikin merinding sih. Ini adalah level delusi tertinggi. Melakukan kerusakan, menyebarkan kebencian, atau melakukan kezaliman. Tapi dengan keyakinan penuh bahwa yang mereka lakukan itu kebaikan. Benar. Sangat mudah bagi kita untuk menunjuk orang lain dan bilang, nah, itu dia contohnya. Tapi yang jauh lebih sulit dan menakutkan adalah introspeksi ke diri sendiri. Jangan-jangan kita semua punya blind spot, punya area di mana kita merasa sudah berbuat baik, padahal sebenarnya perbuatan kita sia-sia atau bahkan merusak. Dan itu yang bahaya. Karena bagaimana Anda bisa memperbaiki kesalahan jika Anda bahkan tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan? Benar juga, pintu perbaikannya tertutup. Inilah mengapa jalan ini disebut jalan yang dimurkai. Oke, gambarannya jadi sangat lengkap sekarang. Ada satu jalan lurus yang terang, jalan warisan para nabi, lalu ada dua jalan simpangan yang gelap, jalan kesesatan karena kelalaian, dan jalan pembangkangan karena kesombongan. Logika berikutnya, setiap jalan pasti punya tujuan akhir. Al-Quran pasti juga melukiskan kontrasnya, kan? Tentu saja. Dan kontrasnya sangat tajam, seperti siang dan malam. Mari kita mulai dari tujuan akhir jalan yang lurus. Perjalanan di atas Shirat Al-Mustaqim ini, menurut Al-Quran, selalu ditopang oleh dua pilar yang tak terpisahkan. Iman yang kokoh di dalam hati, Dan amal saleh yang nyata dalam perbuatan. Surat An-Nisa ayat 124 merumuskannya dengan sangat inklusif dan indah. Waman ya'mal minas solihati min dzatarin au untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga. tujuan akhirnya sangat jelas, surga. Sangat jelas. Dan menariknya, Al-Quran tidak hanya menyebutkan tujuannya, tapi juga menggambarkan suasana perjalanannya di akhirat. Bukan cuma Anda sampai, tapi beginilah rasanya saat Anda berjalan menuju tujuan itu. Ya, dan ini bagian yang paling puitis menurut saya. Tujuannya adalah cahaya, kemenangan, dan surga. Di surat Al-Hadid ayat 12 ada sebuah gambaran visual yang luar biasa tentang hari itu. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aimanihim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Cahaya mereka. Nah, itu dia. Frasa cahaya mereka ini menyiratkan bahwa cahaya itu bukan sesuatu yang dipinjamkan, tapi sesuatu yang mereka bawa dari dunia. Jadi itu manifestasi dari iman dan amal soleh mereka. Betul, mereka membawa sumber cahayanya sendiri. Sebuah akhir yang penuh kemuliaan. Dan ini pasti sangat kontras dengan akhir dari jalan-jalan yang lain ya. Sangat kontras, tepat sekali. Jika jalan yang lurus dibimbing oleh wahyu, maka jalan yang sesat dan dimurkai itu didominasi oleh bisikan dan tipu daya setan. Al-Quran menyebut mereka golongan setan. Di surat Al-Mujadilah ayat 19, esensi dari kelompok ini dirangkum. Istahwadha alaihimus syaitan, fa'ansahum dzikrallah, ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa golongan syaitan itulah orang-orang yang merugi. Kata kuncinya di situ, al-khasirun, orang-orang yang merugi. Benar. Seperti sebuah investasi seumur hidup, yang hasilnya bukan cuma nol, tapi bangkrut total. Dan destinasi fisik mereka pun digambarkan sebagai tempat yang penuh penderitaan, tanpa harapan sama sekali. Tujuannya adalah penyesalan abadi, kegelapan mutlak, dan neraka. Ada satu ayat di surat As-Sajdah, ayat 20, yang melukiskan sebuah siklus keputusasaan yang tak berujung. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Ya ampun, coba Anda bayangkan keputusasaan dari gambaran itu. Sebuah penjara abadi di mana setiap secercah harapan untuk keluar langsung dipadamkan. Dan kontras inilah antara cahaya yang terus bersinar
dengan kegelapan abadi tanpa harapan, inilah inti dari pilihan yang kita hadapi setiap hari. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya ya, Shirot al-Mustaqim ini ternyata bukan konsep yang abstrak atau filosofis. Al-Quran memberinya definisi yang sangat kokoh, konkret, dan praktis. Ia adalah jalan warisan para nabi, diterangi oleh wahyu, dibangun di atas iman dan tindakan nyata. Dan pada akhirnya mengarah pada cahaya serta kesuksesan sejati. Ini adalah sebuah pilihan sadar yang berdiri kontras dengan dua jalan alternatif. Jalan pembangkangan yang disengaja dan jalan kesesatan yang abai dan ikut-ikutan. Kedua jalan simpangan ini, dengan segala cabangnya, pada akhirnya hanya akan bermuara pada kegelapan dan kerugian yang abadi. Ini membawa kita kembali ke titik awal. Doa agung dalam Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah pembahasan ini, rasanya doa itu punya bobot yang beda ya. Ternyata ini bukan sekedar permintaan pasif, seolah kita duduk diam menunggu petunjuk jatuh dari langit. Bukan sama sekali. Doa ini adalah sebuah deklarasi niat. Saat kita memohon petunjuk, secara inheren itu menyeratkan sebuah komitmen dari diri kita untuk secara aktif mencari, mengenali, dan kemudian mengikuti petunjuk tersebut saat ia datang. Jadi, mungkin pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini bukanlah sekedar apakah saya sudah berada di jalan yang lurus, tapi lebih kepada apa yang secara aktif saya lakukan hari ini untuk tetap berada di atasnya, dan untuk mengenali serta menghindari rambu-rambu bahaya dari jalan-jalan lain yang telah digambarkan dengan begitu jelas oleh Al-Quran.